Kalau ada yang bilang jadi satpam itu menyenangkan, yang hanya duduk dan jaga-jaga doang, mungkin karena dia belum pernah jaga di gudang logistik yang satu ini. Karena menurut cerita yang masuk ke saya, di setiap jam 3 malam itu ada lorong yang seharusnya tidak ada. Oke semuanya, balik lagi dengan shift malam. Di cerita kali ini saya bakal bawain cerita yang dimana sebagian orang itu sudah terlelap tidur dan mereka harus tetap bekerja, seperti security, petugas pom bensin, yang shift malam di pabrik, yang hanya bersenggolan dengan benda-benda mati. Dan cerita kali ini datang dari seorang security yang bertugas berjaga di gudang logistik. Karena masih ada yang bekerja di sana, jadi untuk nama dan tempatnya akan disamarkan. Sebut saja namanya itu Rian. Usianya masih cukup muda, 29 tahun, dan dia baru 2 minggu bergabung di perusahaan tersebut. Saat siang hari, aktivitas kantor itu sangat ramai. Tapi ketika sudah masuk di jam 11 malam, semuanya itu akan berbeda. Hanya ditemani oleh cahaya lampu neon yang kadang-kadang berkedip dan gemuruh suara AC yang cukup dingin. Shift malam waktu itu hanya dijaga oleh 2 orang security, Rian dan rekannya Pak Darto yang bertugas di malam hari itu. Pada saat malam pertama, Pak Darto hanya bercerita kalau berpatroli ke belakang di jam 3, jangan masuk ke lorong yang belakang ya, ucap Pak Darto. Rian hanya menganggap itu sebagai candaan biasa. Dan suatu ketika tertangkap oleh CCTV bahwa ada sosok perempuan yang lewat di lorong tersebut di jam 3 pagi. Dan Pak Darto mengobrol lewat alat komunikasi HT, berkata, jangan didatengin. Malam berikutnya Rian berpatroli ke lorong 18. Lorong itu terasa lebih sangat panjang daripada di siang hari. Dan ketika Rian ingin berbalik, tiba-tiba terdengar suara dari HT dan bunyinya, jangan lihat ke belakang. Jam 02.43, sensor alarm gerak itu berbunyi. Rian dan Pak Darto langsung mengecek ke belakang. Ada jejak kaki basah di lantai lorong. Semakin jauh mereka berjalan, lorong tersebut terasa seperti tidak ada ujungnya. Dan lampu di belakangnya satu persatu mulai padam. Lari, teriak Pak Darto. Saat berlari keluar, Rian melihat sosok perempuan di ujung lorong dengan membawa kardus dan tersenyum sangat lebar. Keesokan harinya, dicek di CCTV, mereka hanya lari di tempat dan tidak ada sosok perempuan di belakang. Hanya ada kardus yang melayang. Kemudian Pak Darto mengundurkan diri. Dan sebelum sempat pergi, Pak Darto bercerita bahwa dulu pernah ada karyawan yang meninggal karena tertimpa rak.
dan ditemukan 2 hari setelahnya. Semenjak saat itu, lorong 18 ketika jam 02.43 sensor gerak selalu berbunyi. Kalau kalian jadi Rian, bakal bertahan atau resign? Tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian punya cerita yang mengerikan saat kalian sedang shift malam, bantu untuk di-share. Nanti akan kita bawakan di cerita selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.